Neneng teh pengen nanya tentang apa? Tentang astral, Tentang jurig gitu. tentang Tapi jurig silsilah gitu. kumaha gitu. Silsilah jurig teh kumaha cenah Kang? Itu kan energi ya. Hmm? Energi juga jurig teh apa kumaha? Tentang jurig, tentang orbs gitu. Ya jadi apa pertanyaannya? Ya eta abdi keur ngahulang-hulang gitu. Ah? Ya lagi ngahulang gitu. Oh lagi ngahulang. Ngesap ngahulang heula. Membuat pertanyaan apakah itu jurig, apakah itu orbs, apakah itu energi juga? Hah? Apa? Ya, Teneng teh ingin tahu tentang orbs, tentang jurig, tentang yang makhluk-makhluk astral itu apakah mereka itu energi yang tidak ada materinya, meureunan begitu Taneng apa kumaha? Oh, lain. Ya, yang mengatakan kalau orbs orbs kalau jurig itu orbs yang energi cerdas yang sudah ditunggangi gitu. Terus? Ya. Siapakah yang menunggangi gitu? Jadi Yang pertanyaannya teh naon ya teh? ya dia oke bingung mata kulang-ulang tadi ge. Oh ngahulang. Nah, ditanya ke nana gitu. Materinya yang mau ditanyakan apa tentang tapi ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu tentang orbs sama juri tentang juri gitu. Tentang Hubungan jurig. hubungannya tentang dengan Gini, energi itu. sebenarnya jurig, jin itu tuh beda ya. Itu suku bangsa ya? Enggak, kalau jin itu kan satu jenis makhluk hidup lah ya. Hmm. Tapi hantu itu kan persepsi, Mm-mm. ya nggak sih? Ya. Persepsi tentang aktivitas kejinan di satu budaya. Misalkan di budaya Indonesia ya aktivitas kejinan itu sering dimaknai sebagai pocong, kuntilanak, tuyul, begitu-gitunya genurwo, ya kan? Hmm. Nah itu kan Pak ya mungkin aja bangsa jin lah ya, kita sebutnya itu bangsa jin. Tapi kenapa bangsa jin di Eropa kok jadinya vampir? Itu kan sudah udah masalah persepsi tentang aktivitas si jin itu gitu. Nah, jin sendiri itu apa? Energika, makhluk hidup atau Makhluk hidup, jin itu makhluk hidup. bangsa dari yang katanya ada bangsa Juna, bangsa apa gitu. Apakah itu? Ya kalau itu kan penamaan aja lah ya. Misalkan Juna itu diambil dari Sep Juna, meren. Naon itu? Kan dari bahasa apa gitu ya. Hmm. Jin itu juga dari bahasa Arab mungkin gitu. Dari bahasa Inggris apa? Apa kalau jin dari bahasa Inggris apa? Jini Evil, oh Jini. evil, Evil, evil ya. Evil bener. Bukan. Apa devil, devil? devil. Devil ya. Hmm. Hmm. Atau mungkin kalau di sana malah disebutnya ruh apa tuh namanya itu? Spirit. Spirit gitu ya. Ya jadi itu mah penyebutan-penyebutan aja tapi yang jelas jin itu ya makhluk hidup. Sebuah makhluk hidup lah. Berarti sama dengan orang juga ya? Sama dengan orang, sama dengan keyup, makhluk Dengan hidup. akselerasinya udah bagus itu, udah tinggi warnanya, Akselerasi apa? selnya, energinya. Kata siapa itu? Kan aku bilang meren. Oh meren. Mm-mm. Nggak tahu juga sih kalau masalah itu belum pernah ngukur akselerasi mereka. Yang saya tahu memang kita memang berbeda dimensi aja. Kalau akselerasi ya nggak tahu juga tuh. Mm-mm. Apakah misalkan mungkin aja ya ada yang sama kayak di kita kali, udah ada yang sakti ada yang enggak gitu kali ya. Mm-mm. Sama aja lah. Mm-mm. Ya, ya. Tapi kenapa mereka seolah-olah makhluk energi? Ya karena memang di dimensi mereka perlu hidup dengan cara itu. Bukan makanan ya. Makanan kan hanya penunjang hidup. Hmm. Kan gitu. Kenapa kita makan makanan yang katanya mengandung unsur saripati tanah?
Ya karena di tubuh kita mengandung unsur-unsur itu, jadi kita perlu reload lah kalau masalah itu mah. Reload gaya reload peluru gitu ya, yang seunsur dong atau yang mengandung unsur yang sama. Kan kita ingin mempertahankan tubuh tuh dalam hal makan. Makanya kita memasukkan unsur-unsur yang senyawa dengan tubuh. Gitu. Hese dah besi mah. Kalau yang bangsa-bangsa alien ini, itu mereka suplai energinya kan kalau kalau kita mah dari makanan. Kalau mereka itu apa ya? Tergantung sangat tergantung dari penguasaan energi mereka sendiri. Gitu. Kalau misalkan energinya masih rendahan lah ya kayak saya gitu, ya masih butuh makanan-makanan untuk mensupport tubuhnya. Untuk menghasilkan metabolisme sel lagi, untuk menghasilkan listrik lagi ya, energi lagi gitu. Tapi kalau ada tubuh-tubuh yang sudah bisa mendaur ulang energinya, nggak tahu juga, mungkin nggak perlu juga, nggak perlu amat makanan gitu mungkin. Atau mungkin makanannya bisa saja langsung energi, bisa saja gitu. Jadi kayak teh neng nyerapin energi dorpal gitu. Jadi gendut. Yang normal bulat gitu. Misalkan gitu kan. Karena ayah nu kitu cenah. Ting bangsa naon eta teh? Bangsa noong meureun. Oh ya kan, katanya kalau ada bunga bangkai yang mekar itu ada portal yang terbuka katanya kan. Aduh saya nggak tahu. Saya terus terang belum pernah meneliti itu. Oh, iya katanya seperti itu. Oh gitu. Jadi bunga bangkai itu penanda ada portal yang mekar gitu ya. Terbuka. Oh iya, sorry. Jadi kalau ada bunga bangkai mekar, Heeh. berarti ada portal terbuka gitu. Iya, berarti di sana ada portal yang terbuka, Cen. Tapi setahu saya itu kan ada ininya ya, ada siklusnya ya. Siklus mekarnya gitu. Iya, iya. Nah itu bagaimana itu? Ya berarti kabukana sangiluan eta. Gak tahu juga tuh ya. Karena saya belum meneliti jadi nggak Berarti di tahu deh. sana ada siklusnya juga, merenang. Ya yang saya tahu mah bunga bangkai itu juga ada siklus mekarnya gitu. Hmm. Nah kalau begitu berarti kan asumsi sederhananya portalnya ngikutin siklusnya itu gitu. Iya. Ya, teuing dah. Atau mungkin pas muka ujug-ujug mekar we gitu. Oh gitunya. Atau Meureun. berarti si bunga itu harus bertahan seumur hidup ya jadi bunga. Kan faktanya dia layu juga Berarti katutup. portal nate. Aduh, Habir ada bingung ya mun kieu teh. Aduh, kacau euy. Iya kan bunga bangkai itu mekar berapa kalau nggak salah dia mekarnya sampai sebulanan ya. Apa berapa gitu ya. Iya, iya. Setelah itu kan dia layu tuh siklusnya. Mm-mm. Ya Masa portal mengikuti itu gitu ya nggak tahu sih. berarti portalnya kebuka misalkan kalau seminggu ya dibukana ipena ngan saminggu. Naon sih? Oh, kumaha kembang eta nya lamun kembang eta dicabut ku jelema kumaha? Langsung katutup. Atau jalan mana kasedot kanu portal mungkin. Oh gitu. Nya kebayang saya gitu karek-karek buka, pek teh dipacul ku jelema gitu. Portalnya tiba-tiba nutup. Tapi saya nggak tahu jujur, saya belum pernah meneliti hubungan antara bunga bangkai dengan portal. Nanti kita teliti Kang biar bersaksi. Itu penting oke sih ya, itu apa? Kan iseng-iseng merhadiah Iya, iya. daripada Neangan bunga bangkai lagi di mana tuh? Nya bangkaina mah loba sih bungana neueuh. Berarti di daerah-daerah kayak Bogor gitu ya yang banyak bunga bangkai banyak portal ya? nya meureunna. Tapi itu menarik juga informasi itu. Saya baru ngadengnya soalnya. Iya, soalnya saya lihat ya seperti itu. Ada informasi seperti itu. Ya perlu dibuktikan sih. Ya. Dan biasanya kita itu selalu menelan mentah-mentah informasi. Iya itu. Jadi kan kalau secara logika aja masih bisa didebat ya. Ya. Kalau memang portal itu tergantung dengan mekarnya bunga itu atau bunga itu mengikuti terbukanya portal. Kalau seandainya bunga itu yang mengikuti terbukanya portal, lah berarti bunga itu harus standby terus dong. Iya nggak sih?
Ya. Banyak kan ternyata faktanya tidak, dia ada layunya, ada nggak adanya gitu. Apa portal bisa berpindah-pindah tempat kan? Portal bisa berpindah-pindah tempat. Ya mungkin kalau portalnya portable bisa ya. Mungkin aja. Saya mah nggak bisa pindah tempat tuh portal di jalan. Wah, beres sih pertanyaan. Tapi serius. Kalau portalnya portable mungkin bisa karena sebenarnya portal itu bisa dibuat bagi yang mampu. Hmm. Nah itu kan ya kalau orangnya mengira perlu bikin di mana ya dia bikin aja. Cuman kalau ada portal misalkan udah paten di situ tiba-tiba dia ngegeleyeng pindah sorangan ya saya nggak tahu juga tuh. Ya mungkin aja dibuat sama bangsa yang lain gitu yang akselerasinya tinggi atau bangsa apa ya? Dipindahin gitu. Enggak orang bangsa Om atau apa yang mereka mungkin ada yang bisa bikin gitu. Oh ya mungkin aja. Mungkin saja. Orang bangsa astral kayak gitu orang-orang ya bangsa astral kayak itu bikin portal. Iya bisa aja. Bukan hanya bangsa astral, bangsa materi juga kalau memang kemampuannya cukup bisa-bisa wae. Nah, yang jadi ngahulang nate kan bunga bangkai itu ada prosesnya ya Iya. tumbuh gitu. Terus lamun temekar berarti portalnya gitu. Ya itu makanya kan. Ini setahu saya yang namanya bunga bangkai mekar itu kan ada siklusnya ya. Jadi tapi saya juga tidak pernah meneliti hubungan antara mekarnya bunga bangkai dengan terbukanya portal. Jadi saya tidak tahu. Tapi itu masih sangat debatable menurut saya kalau memang ada pendapat seperti itu gitu. Ya tinggal dibuktoskeun we lah. Kalau didebatkan mah Ibak euy. Oh ya suarana can kaya can kamiut euy. Awas suara hahehona kadangu ah. Itu dengar di mana bunga bangkai itu? Hah? Dengar di mana bunga bangkai? Di PU. Oh ya. Ya mari sama-sama dibuktikan aja. So kalau Teneng ada waktu luang, cari weh bunga. Biasanya kan ujung musim hujan gitu nya. Tah, teang mumpung musim hujan, teang bunga bangkai. Waduh, itu memang. Gitu. Ya tetap aja kan itu kalau membuktikan pun harus ada apa ya punya energi yang cukup kan supaya benar ada portal yang kebuka. Kalau memang benar-benar ada portal yang aktif sebenarnya tidak perlu energi yang gimana-gimana untuk deteksi karena itu vibrasinya lumayan. Kalau portal yang buat bangsa astral gitu apa sebesar energinya besar seperti yang waktu itu kita rasakan? Yang di mana? Yang di Mokote. Kumaha pertanyaan abi teh? Kan yang kita alami gitu kan. Waktu itu kita di nyaku nanti heabna wae oke kan udah berasa banget gitu kan fluktuasi energinya. Apalagi kalau dekat gitu. Apakah kalau benar itu namanya kalah naon ngomong Jadi kumaha ya tuh? Sunda nama kan yang di Kang yang di mana itu teh di Pelabuhan Ratu teh gini yang katanya kan di situ ada portal juga yang di kamar teh. Itu kan katanya portal untuk bangsa transisi ya. Ya. Nah itu sama nggak portalnya sama yang waktu kita di Moko itu? Sebenarnya kalau pemahaman portalnya sendiri ya, fungsinya itu kan sebagai pintu ya. Ya. Ya sebenarnya sama itu fluktuasi energi. Cuman ada yang kenapa terasa banget ada yang enggak. Itu tergantung letaknya dia di mana.
letaknya di dimensi kita atau di dimensi di luar dimensi kita. Gitu, akhirnya vibrasi energinya terasanya bagaimana. Kalau yang di hotel itu kan adanya di dimensi transisi ya. Ya tentu bukan dimensi seperti dimensi kita murni yang waktu itu kita saksikan di Moko. Beda memang. Bukan beda pemaknaan kata portalnya, tapi beda letaknya dia ada di dimensi mana. Jadi rasanya beda gitu. Ya iya tuh. Itu rada jauh gitu ada transisi. Gitulah, kurang lebihnya begitu. Jadi kurang berasa gitu. Ya, kurang nendang lah kasar nama. Ya. Tapi kalau fluktuasi energinya sih biasanya ngefek juga. Misalkan kalau diukur mungkin ya akan berbeda juga gitu dengan tempat-tempat yang tidak ada itunya. Ya. Iya waktu ada juga ya kayak kita mau ngobrol. Sudah, Teneng, Sudah. tentang portal dan bunga bangkainya. Nanti dibikinin lagu deh, Portal dan Bunga Bangkai. It's so sweet. Tak mau. Oh sweet nggak bangke, oh sweet. Ya kan, bunga bangkai juga bunga. Iya tapi portal transisi, portal juri gitu. Yuk lanjut, ayo mumpung energi itu luas sekali cakupannya. Kumaha Kang Jai, ada yang dipertanyakan dari pembicaraan barusan? Atau ada ide lain untuk ditanyakan? Tidur. Tidurlah sayang. Ayo lanjut. Sok atuh apa ya? Lempar kami. Soalnya kalau saya sih kayaknya kalau tentang portal, memang energi itu pemanfaatan dan bentuknya banyak dan luas sekali ya. Tapi kayaknya kita lebih memerlukan memfokuskan energi itu untuk diri sendiri dan pemanfaatannya untuk orang-orang sekitar dulu deh kayaknya ya. Ya kenapa harus dibatasi? Kalau memang bisa lebih ya lebih aja. Oke. Ada lagi kan Neng? Dan Neng kan lebih luas. Awak yang luas. Bujal. Lingkar bujal. Sok ayo mana? Neng mau tanya apa? Saya bingung sama ini. Kan ngomong matiin. Udah. Buru atuh tunduh ya. Kang Jai. Ngomong atuh. Halo. Gimana jadi gimana? Terus gimana sih ayah kamu gitu? Riga. Riga kesesuaian. Kesusahan bekas. Sok Kang Jai. Kumaha? Nah, Kang Jai kan suka berkunjung tuh ke daerah-daerah yang katanya tempat khusus lah. Bagaimana mungkin di situ ada pengalaman yang bisa dipertanyakan yang berhubungan dengan energi yang sedang kita bahas ini. Oh iya, apakah ada pohon tertentu yang bisa menghasilkan atau menyerap energi? Ada, tapi saya nggak tahu namanya. Begitu. Tapi kalau menghasilkan energi dalam arti gimana nih? Untuk pohon itu sendiri atau untuk siapa? Iya, kan ada misalkan orang teh yang pohon-pohon besar yang saya tuh pernah dengar di mana ya katanya mah dia tuh bisa menyerap energi gitu. Jadi kalau kita ngerti kita bisa nyerap dari pohon itu gitu.
Bener nggak itu? Oh, gitu. Ya sebenarnya kita itu bisa menyerap energi dari apa saja ya. Dari pohon Ya. apa saja bisa diserap energinya. Mm. Karena kan orang makhluk hidup itu kan punya gelombang elektromagnetik juga gitu dan punya energi yang menjalankan sistemnya juga. Jadi itu bisa Ya. diserap kalau mau, tapi karunya Ya itu maksudnya tuh memang selama orang jadi benaluna, selama jadi benalu ya bagi gitu pohon itu. pemborok itu ucing kayak bisa diserap energinya. Ya betul betul betul. Jadi jangan kayak gitulah. Harusnya Nah, kita jadi pemberi lah. ya, ya Jangan itu suka memudahnya. ya bisi gitu kan memang kan ada orang teh yang senangnya tuh menyerap gitunya segala diserap gitu tak. Lain merek kakak Aya batu Ya diserapin. gitu. wahyo mengambil gitu tak. Ya kasihan. Karena gini sebenarnya ya, seluruh makhluk hidup itu dia menghasilkan energi itu sebenarnya dasarnya adalah untuk mempertahankan hidupnya kan. Ya. Dasarnya itu kebutuhan utamanya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Misalkan ada pohon yang besar, makin banyak daunnya, makin banyak cabangnya dan segala macamnya, dia makin banyak butuh energi dong Ya. untuk menghidupi si pohon yang besar itu. Ya Tuh. enggak? Tuh. Nah, terus kurang di serapan gitu tah. Ya memang energinya besar karena pohon itu besar. Tapi Mm. kan dia juga butuh energi besar untuk mensupport sistemnya yang besar. Nah, itu Ya. nanti tekor dong. Kalau tekor kan ya kemungkinan matinya jadi tinggi. Atau Ya. kasihan. Misalkan ucing keur ngalahirkeun diserapan energina atuh kabebelan. Ya betul Gitu. betul betul betul. Betul. Jadi ya karena kita manusia sebenarnya sudah punya modal besar banget tuh kalau mau dilatih. Mending latihan deh daripada nyuri-nyuri punya yang lain mah. Ya. Kalau mau energi besar tuh di septic tank. Bener. Itu gasnya kan tinggi tuh. Makanya makanya septic tank bisa meledak tuh kan karena dia energinya besar tuh. Eta bakal bau moal ka urang mah. Itu mangga disedotan tadi dinya. Oh. Itu kan ada Jangan yang sedot itu. pernah Mbak pernah bilang latihannya kalau bisa jangan di atas septic tank, justru kayak gitu kan. Bau beredan. Banyak. Bisa meledak kok kapicup energi kemarin. Nya gitu. Kan kalau portal itu terbuat dari apa sih kan Ya energi energi ya? Itu bisa diserap terus. bisa banget tapi fluktuasinya biasanya yang diserap. Tapi itu pun akan mengganggu keseimbangannya. Hmm, Nah, kalau kasih kalau yang terbuat dari misalkan ada bahan metalnya gitu kayak di film apa gitu ya, itu mah ya. ininya aja lah, bukan bukan si portalnya itu mah gitu. Kalau portal sendiri ya tumbukan tumbuk menumbuk energi aja. Kalau Yang yang portal di atas kayak kalau portal itu berbentuk atau gimana sih kan? Ada bentuknya. ya memang biasanya si tumbukan itu ada bentuknya. Memang ya rata-rata yang saya tahu ya, beberapa ya memang lebih menyerupai bulatan lingkaran, bukan bulatan, lingkaran. Lebih menyerupai lingkaran. Ada materinya gitu misalkan terbuat dari besi atau dari apa. Kalau yang terbuat dari besi mah frame-nya doang. Mungkin di tandaan gitu didinya gitu. Nya tandaan awel ada yang namanya portal mah ada tumbukan energi sih. Ya misalkan teneng nyaho di satu tempat suka aktif portal ya. Di tandaan gue teneng make pantonya bisa wae terserah sih. Juga Doraemon gitu. Nah gitu. Perbedaan portal sama Barca apa? Portal sama Barca. Ah itu mah mungkin beda bahasa aja kali ya. Tapi yang sama. Ya intinya sama sih. Ya kan barkatnya portal bahasa Lemurian. Iya kan Barca teh portal. Jadi maksud teneng teh kumaha teh? Ya, itu maksudnya apakah portal itu bisa kan ada di atas lingkar tuh ada portal tuh di atas misalkan bisa di sedot energinya bisa
Kalau kuat mah sok we kenyot. Berarti fluktuasinya ya yang diserap itu ya. Iya, paling mungkin kita serap itu vibrasi ya. Vibrasi ya. Vibrasi dari fluktuasi energi itu gitu. Tapi dia kernaon atulah ulah lah bisa ngaruksak. Ulah. Sakti. Dan terbukti nggak sakti-sakti juga yang suka nyerap-nyerap juga. Astagfirullah. Salah. Salah, diedit. Kamu jadi sakau. Ya duka gitu mah. Cuman dulu saya juga pernah itu sih. Cuman ternyata nggak gimana-gimana juga sih. Itu jadi ujug-ujug bisa ngapung gitu untuk oge. Kayaknya untuk mengenali portal itu sendiri kita perlu keahlian khusus ya, karena Enggak juga, perlu mau aja dulu. Perlu terkoneksi, udah gitu doang. mengenali energinya mungkin itu kan. Iya, kan mengenali itu kan setelah kita terkoneksi dulu. Nanti baru kita terkoneksi, terus kemudian kan ada data masuk, kita kenali tipe-tipenya bagaimana, tipe energi kerjanya gimana gitu. Ada jutaan bentuk vibrasi energi yang ada di alam ini ya. Nggak tahu, nggak pernah ngitung. Ya makanya kan energi Teneng sama saya aja beda. Belum banyak sekali. Terus. Energinya ya jiwa. Oh enggak. Itunya kan ya. Maksudnya energi hiji kumaha? Maksudnya ya energi memang gitu-gitu aja. Kalau udah berbentuk ya. Ya itulah. Yang membedakan ya kan vibrasinya yang berbeda. Bentuknya dan pemanfaatannya akhirnya. Begitu bukan? Ya kurang lebih lah. Terus. Kang Jay, mangga. Naon atuh? Kalau kita datang ke sebuah tempat nih, kan harus suka disesuaikannya dengan energi alam tersebut, latihan atau gimana. Terus dulu teh saya teh ada juga tempat-tempat yang memang kayak yang dulu di Kang Dikil lah, pas tempat mana gitu. Jadi kan di situ teh ada sungainya, ada apanya gitu. Nah kata Kang Dikil teh ada kan dulu saya pas pertama teh dia teh langsung akselerasi we karena ada batuan yang bisa akselerasi. Terus di pas jalan ternyata ada sungai yang bisa buat purifikasi napas itu. Kang Dikil ngomong, waduh salah sih, kudu nama purifikasi dulu, baru akselerasi gitu. Nah, itulah apakah gitu? Tepugu. Jadi maksudnya teh apakah harus seperti itu gitu? Jadi purifikasi dulu terus akselerasi gitu. Atau kumaha tempat atau gimana lah gitu. Ya kalau menggunakan kata harus sih ya terserah-serah juga ya, nggak harus juga gitu. Cuman masalahnya nanti kan yang terbaik bagaimana gitu. Kan yang Iya. terbaik mungkin dipurifikasi dulu, dimurnikan dulu, setelah itu dilatih. Kan Iya. gitu kan. Jangan sampai udah ngelatih tapi masih belum murni. Iya. Tapi kalau ngomong apakah harus gitu, ya sekarap-karap maneh, weh. Nah kalau Iya, iya. masalah kemudian kok ada ukuran gelombang yang bisa mempurifikasi, ada ukuran gelombang yang bisa mengakselerasi, ya memang di ukuran-ukuran tertentu itu memang bisa efeknya ke tubuh, ke energi tubuh kita, terutama energi metafisiknya dan energi tubuhnya juga itu bisa mempurifikasi. Misalkan membuang anasir-anasir mungkin gitu ya, atau memperbaiki kerusakan-kerusakannya mungkin, gitulah. Nah, nanti kalau ke yang akselerasi mungkin dia lebih meningkatkan pergerakannya. Iya, Mungkin iya. begitu sih penjelasannya. Oke. Lanjut.
Gimana lagi dong? Sok mempeng diobral. Sok buru lah mumpung ke orang Korea balik. Eh, Mana nih? Orang ditahanannya gimana susah, menderita. Nanya we bingung. Nanyaan wae atuh Kang Jay. Enggak, tadi itu menyiapkan heula. Sok atau mangga tuh. Perihal kieu Kang, perihal inputan ya. Inputan ya. Kan saya teh kebetulan nih ada orang yang kecenderungannya di alam, inputannya tentang alam kan gitu ya. Ya, Mm-mm. nah terus ada juga orang yang saya temui ya karena dia cenderungnya di alam kemanusiaan lah bahkan namanya ngurus jelema gitu. Nah, Mm-mm. si inputan teh gitu aja berhubungan jeung kemanusiaan gitu tah. Jadi Ya, eh kumaha metode mengurus jelema, gimana metode mengorganisir manusia gitu tah. Berarti ya. nama inputan itu saya simpulkan teh sesuai dengan kecenderungan orang tersebut itu badannya. Atau kumaha? Ya otak akan memilih-milih lah, lebih Hmm, tepatnya begitu. Kalau ya. apakah otak dapat inputan dari segala hal? Dapat inputan dari segala hal otak itu. Cuman dia menyaring sendiri Iya. sesuai dengan kecenderungannya. Oh, iya 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 iya. Gitulah. Oke, oke. Ya betul. Misalkan gini, Kang Pepi itu suka misalkan cewek cantik. Hmm. Pada saat kedatangan suatu kota, maka otak Kang Pepi akan lebih aktif mencari cewek cantik. Padahal mata Kang Hmm. Pepi juga menangkap gedung yang indah, menangkap pohon yang Hmm. indah, ya kan? Menangkap Hmm. laki-laki yang ganteng, ya kan? Hmm. Semua dilihat kan Ya, oleh Kang Pepi. Tapi karena ya. kecenderungan Kang Pepi adalah cewek cantik, maka Hmm. otak Kang Pepi lebih fokus mencari-cari cewek cantik. Ya, Ah ya, gitu ya, lah. ya, ya. Oke, 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 oke. Siap hapus lah, Kak. Kartosnya, Hmm. tuh. Ya begitu Terus, soalnya ya gitu. Pas saya sih gak misalnya yang punya anggaplah yang punya kelebihan gitu ya ketika datang ke suatu tempat dapat inputan kan misalnya naon. mm-mm. Nah, kalau saya pas ada orang yang saya temui itu orangnya ya oke lah dia punya kelebihan lah katakanlah. Nah dia teh pas datang Mm-mm. ke situ inputannya teh berhubungan dengan gitu ya. Gitu. Nuk itu teh naon? Nah, tadi berhubungan dengan kemanusiaan tadi urus Oh jelema iya. gitu. Iya, ya mungkin kecenderungan dia di situ. Mm-mm. Tuh. Oh, udah kan Jay? Udah Kang Jay? Iya. Ya, Masih maka ada tuh lagi? apalagi teh? Ya sementara sih segitu. Energi TD sama metafisik tentang Apaan sih? Kang, kalau rasa itu termasuk energi bukan? Satu masuk ada. gini Nih Kang, bukan rasa dalam arti sebenarnya ya, seperti rasa manis, pahit atau rasa dan sebagainya. Ini mah gini, saya pernah baca artikel, katanya kalau lagi galau itu kan lagi sedih, itu teh low vibration katanya. Artinya kan Mm-mm. vibrasi tadi seperti kata Akang kan adalah eh, bentukan dari energi itu sendiri ya, getaran dari energi itu sendiri. Nah, apakah itu artinya kalau orang dalam kondisi low vibration itu artinya energinya tuh kurang maksimal apa gimana? Enggak kayak gitu.
Tapi otak membentuk vibrasi gelombangnya itu gitu. Hasil yang dihasilkan oleh otak itu. Jadi pada saat Teneng sedih misalkan, kan otaknya terjadi sesuatu di otaknya. Nah, sesuatu yang terjadi di otaknya itu, atau otaknya pada saat seperti itu, dia menghasilkan gelombang. Gelombang itu kan hasil dari vibrasi ya. Nah, gelombang itu yang disebut low vibration itu. Yang kemudian efeknya katanya apa gitu ya. Gitu. Berefek ke semesta Kak. Ya pastilah. Kalau ngomong berefek ke semesta pastilah. Kan kita juga bagian dari semesta tuh. Efeknya seperti apa? Kalau efeknya seperti apa tergantung besarannya. Kayak Teneng dicubit, ngefek nggak ke Teneng? Oleh seorang dicubitnya. Ya paling efeknya apa? Tapi kalau dicubit oleh 10 orang berbarengan, gimana tuh? Iya. Nah gitulah. Kalau ngomong efek ya sangat tergantung besarannya, terus intensitasnya, keseringannya, dan terus menerusnya, dan lain-lain. Kalau misalkan sedih gitunya, nanti banyak yang bersedih, nanti ke semestanya efeknya apa gitu? Ya kan gini. Apa bencana atau apa? Ya mungkin aja kan gini. Kan tadi kita udah bilang bahwa energi yang lebih besar itu akan mempengaruhi energi yang lain. Gitu. Kalau energi kesedihan yang dipancarkan terus, ya nanti itu akan mempengaruhi energi lain untuk satu frekuensi akhirnya. Ya kan? Nah, masalahnya frekuensi yang kita pancarkan itu apa? Misalkan kesedihan. Ya berarti nanti kurang lebihnya alam atau rumah kita aja. Jangan alam yang gede. Rumah kita kalau isinya orang-orang sedih kayak apa? Alem, butek, tidurnya gitu. Akhirnya seperti itu efeknya. Nah, bagaimana kalau ini terjadi di alam, di planet aja, jangan di alam semesta, di planet aja. Artinya planet itu akan terbawa jadi alem gitu ya. Jadi tidak bersemangat gitu, jadi alem, jadi ya akhirnya tidak sebagaimana mestinya. Seperti waktu Kang Diki meninggal, kan alem itu apa dari vibrasi orang-orang Kak? Maksudnya Ya bisa saja. akibat dari mereka. Iya, yang katanya Bukan harus netral kan. Bukan semesta yang berduka, tapi Semesta mah tidak berduka tuh. kan netral ya. Semesta kan netral. Nah, kenetralan itu bisa dipengaruhi oleh manusia. Ya memang tergantung berapa banyak manusianya gitu. Dan berapa besar energi yang dipancarkan oleh manusianya. Kan waktu itu banyak muridnya pastinya secara lebih termasuk orang-orang termasuk gitu. Ya mungkin saja. Tapi kalau apakah semesta bersedih ya semesta itu netral. Lesu tanpa gairah terus berarti kan nanti aktivitas kerja pun ngaruhnya kabar. Ya kan ada tuk-tek itu nantinya. Tuk-tek itu kan kayak pantulan bola alam itu kan. Misalkan nih dari otak Teneng atau dari otak 1000 orang memancarkan kesedihan misalkan. Alamnya jadi terpengaruh tuh. Nggak nyaman lah sebut saja. Alam yang nggak nyaman kan ngefek kepada orang yang ada di alam lain. Ada yang di alam itu juga jadi ikut nggak nyaman. Ya, akhirnya kan kehidupan juga jadi nggak nyaman. Kayak gitu. waktu kita ke tempat pariwisata kan, alam yang di situ tuh mengeluh karena banyak sampah galau lah dari orang-orang yang datang ke situ. Ketakang bersihin energi alam gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita datang ke tempat pariwisata supaya tidak mempengaruhi buruk kepada alam tuh mestinya seperti apa? Iya mestinya netral, tapi kan hesy. Karena rata-rata kan orang umum ya kita juga lah kalau pengen healing istilahnya datang ke tempat pariwisata jadi happy, tapi ternyata malahan jadi alamnya yang tidak bagus. Ya makanya kelompok Ra lahir untuk memperbaiki itu semua. Karena tetap harus ada keseimbangan kan. Ada yang memperburuk, harus ada yang memperbaiki. Oke. Gitu. Oh ya kan kalau mendatangkan angin itu butuh energi juga ya? Ya, sebenarnya bukan mendatangkan, ada angin mah sudah ada. Cuman tinggal memperbesar volumenya, memperbesar pergerakan udaranya. Dan itu memang butuh koneksi yang bagus. Gitu. Koneksi dan energi. Ya, tapi terutama koneksi. Begitu Teneng. Apakah TM bisa mempengaruhi TD? Misalkan TM, yuk tadi nyerap yuk, terus TM-nya jadi gede gitu. TM-nya apa TD-nya? TD-nya jadi gede gitu. Saya tidak melihat hubungan itu secara otomatis ya.
Jadi justru sebaliknya kalau yang Sebaliknya. otomatis mah. TD-nya bagus, TD-nya jadi bagus, bukan Iya. TD-nya bagus. TD-nya jadi bagus Jadi gitu. bagus. Saya pikir nggak seperti Walaupun itu. nggak latihan nggak kayak gitu. Jadi Nggak kalau kayak TM-nya gitu. bagus berarti TD-nya yang harus bagus. Begitu kan? Naon sih? Ya berarti kalau mau TM bagus berarti TD-nya juga harus Iya. bagus. Ya kan gini, hitung-hitungannya kan gini. Pada saat energi TD itu besar, maka metabolisme tubuh membaik kan. Sedangkan TM itu kan hasil dari itu. Nah, kalau metabolisme baik, auranya baik kan. Ya kita sebut TM-nya akhirnya jadi baik. Gitu. Tapi kalau TM-nya dibaikin, ditebelin apa segala macam, tapi terlatihan TD, nyaterinnya segitu-gitu ya, cek saya mah gitu. Anu pendapat lain mah ya terserah. Kalau yang kita misalkan ke tempat yang beranomali magnetik besar, itu yang diserap itu TM-nya? TM apa TD? TD diserap di mana? TD mah harus Gini ya, saya kasih saran aja nih bagi orang-orang yang suka mendatangi tempat-tempat yang beranomali. Cara pemanfaatannya bukan diserap, tapi biarkan tubuh kita itu terbentur oleh fluktuasi mereka, fluktuasi si anomali magnetik ini. Biarkan tubuh kita itu terbentur oleh itu, nanti akan merangsang sel sendiri. Nah, di situ kita latihan TD, bukan dengan diserap, tapi di situ kita latihan TD gitu. Bukan dengan tujuan menyerap. Tapi latihan we aja lempeng. Tapi tubuh kita kan terpapar oleh gelombang-gelombang yang di sana, oleh fluktuasi yang di sana kan. Nah, paparan itu akan membantu. Bukan diserapin. Membantu tubuh kita untuk lebih cepat berakselerasi. Tapi bukan diserapin. Tapi nyalatihan we didinya gitu. Kalau diserap beak. Iya, pasti habis sih itunya, si energi itunya ya. Iya, kalau bisa nyerapnya sih ya. Kalau bisa. Nyinyir lagi dan nih. Lebih bisanya. Iya. Ya kalau diserap minimal kan mengganggu keseimbangan ya. Minimal lah itu. Apakah dengan niat pun si energi itu akan terserap? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Tergantung si manusianya. Niatnya kan gini. Niat itu bisa menggerakkan tubuhnya dia apa enggak? Kalau dia gitu. Kalau memang dengan niat tubuhnya udah action, ya otomatis dia bisa menyerapkan tubuhnya. Ya, itu bisa mengganggu. Tapi kalau dengan niat tubuhnya masih ngejedok saja, ya berarti biasa aja. Dalam arti kata diam itu bukan berarti bergerak, itu bukan berarti gerak. Bukan, tapi tubuhnya secara aktif memang menyerap. Iya. Gitu kan, ada orang yang niatnya saja sudah cukup menggerakkan tubuhnya. Ada orang yang sudah concern pepelotot yang gerak-gerak awakna gitu. Itu ya yang intinya bisa nyerap gitu. Ya. Gitulah. Ini rarasaun gitu nya. Gitulah. Nanti balik lagi ke koneksi ya. Ya iyalah, balik lagi ke koneksi, ke kesadaran, balik lagi ke situ. Pantesan ke tempat anomali ya, pisan-pisan. Ya, ajaran pisah itu. Karena memang sudah salah pemahamannya dari awal, kata saya juga. Saya dulu pernah bilang kan ke kalian, Mbak, yuk saya ajarin cara memanfaatkan sadu kan gitu ya. Dengan benar. Kan saya di sana ngajarin biar tubuh kita itu terpapar. Ya enggak? Karena di sana ada fluktuasi kan, ada dorpal yang menghasilkan fluktuasi kan. Biarkan tubuh kita terpapar dengan fluktuasi itu. Tapi kita latihan TD di sana, bukan nyerapin. Itu cara memanfaatkan area-area yang ada fluktuasinya, lain diserapan, lain gitu. Bahkan waktu kita ke Maribaya pun nggak ada batu anomali, kita bisa nyerap energi. Oh, bisa besar sekali malah itu. Tapi dan memang itu energi yang memang untuk diserap itu, diadakan untuk diserap lah. Apakah yang energi itu ada dimensinya? Ada dimensinya. Nanti saya kenalin sama bosnya. Ada dimensinya. Jadi isinya energi ngumpul gitu. Yang waktu kemarin kita latihan itu kan. Yang dihadirkan itu yang di Maribaya. Bukan. Yang dipindah dia. Kan waktu di Maribaya kan pertama kita datang diukur normal ya. Sekitar 50 ke bawah lah. Bahkan ada yang 30 gitu. Terus saya coba terkoneksi dengan alam di situ, minta
ya dibikinin jalan tembus lah gitu ke dimensi energi, ternyata jadi 170, ada yang 300 kan. Nah gitu, di tempat yang tadinya cuma 30, 50 gitu. Nah itu berarti, dan tidak mengganggu tempat itu, karena memang itu bukan energi asli tempat itu. Itu beda dengan dorpal yang kemudian diserapin. Itu beda. Jadi kalau kita bisa mengakses dimensi itu nggak usah jauh-jauh berangkat atau liur-liur nyari-nyari batu anomalinya. Mending nyari batu akik aja. Dijual. Dijual payu. Beli sangu. Oh ya, saya mau ngomong gini ya, ini hapunten kasadayana, tapi udahlah, jangan biasakan lagi mencari tempat-tempat yang beranomali terus diserapin. Karena yakinlah semua itu ada fungsinya. Gitu ya. Kenapa batu itu disimpan di situ misalkan? Kenapa sebuah daerah punya fluktuasi yang berbeda dari daerah lain? Itu semua sudah hukum keseimbangan itu. Udah tong diganggu atulah. Gitu. Kalau toh kita mau memanfaatkan, udah diem aja di sana tapi tidak bermaksud mengambil, biar terpapar aja tubuh kita gitu. Lir ibarat orang hayang moyan ngagoler di pantai. Udah gitu, biar terpapar saja. Jangan niat diambilin. Kan katanya kita khalifah fil ard yang harus memakmurkan, bukan ngambilin kan? Bukan ngambil itu. Hah? Ngerampok. Oh ngerampok, bisa gitu ngerampok nak? Insya Allah. Susu ganan ya tadi. Susu ganan. Mudah-mudah. Memilikan. Pada saat kita latihan di Pindan kan waktu itu kita dimasukkan apa ya, ke dimensi energi katakan, supaya akselerasinya bisa lebih bagus. Nah itu kita yang dihadirkan, apakah energinya yang didatangkan? Kan astral kalian yang dibawa ke sana. Kerasa ya di situ. Ya kan astral bisa ngefek ke fisik. Jadi yang saya lakukan itu bukan menyerap energi dari dimensi itu, tapi kalian disuruh latihan di dimensi itu. Tapi waktu itu saya bingung latihan anak kumaha. Nya latihan teh dewe. Kamu waktu itu juga latihan olah nafas kan? Jadi prinsipnya ulah sedot-sedot lah, naon ge sedot, janganlah. Gitu prinsip nama gitulah. Gitu komo dorpalnya. Kalau portal sih masih Mending lah ya. ya mending lah, jangan dorpal mah janganlah. Jangan disedot-sedot. Sedot mah mending nuliangan weh. Gelas liangan. Kang Pepi kemana ya nyedot gitu? Nyedot. Iya, dia sedang mendengarkan. Nah jadi gitulah, bab sedot menyedot mah mending janganlah. Tos lah tong hayang ngeunahna sorangan wae, apalagi berdalih dengan menyatu dengan alam dan seterusnya. Tidaklah, tidak seperti itu ya nak. Udah sayang ya, jangan gitu lagi. Gitu. Menyatu dengan alam itu mestinya kita tuh bersenyawa dengan mereka, bukan mengeksploitasi mereka. Gitu. Ayo lain dahar wae, aduh kalau dahar wae nu di Ya dieu. kan tadi mah di situ kan poek kebari ngagayem. Oh. Coba tanya energinya. Kan bari ngagayem mah. Sadar nggak bahwa kita makan tuh memakan energi loh? Ya mantu energi mada lulus. Bukan, de benda itu kan energi juga kan? Oh, Jadi energi memakan energi gitu kan, asik kan? Kalau dipikirin situ asik loh. Ada energi memakan energi, energi memakan energi gitu. Ini makan ada materinya kan? Nah iya, karena tubuh kita kan materi, tapi prinsip dasarnya kan energi semua juga. Kalau kita ngambil, nah ini masih ada energinya ya? Maksudnya? Ini jika pohon mati, kalau pohon mati itu masih ada energinya atau enggak? Pohon mati masih ada energinya. Materi itu adalah energi, bentuk dasarnya. Jika kangkung gitu kan, kangkung itu udah nggak nempel di tanah gitu ya? Apa itu masih ada energinya? Loh, partikel kangkung yang terkecil itu energi kan? Oh.
Berarti udah mati kayak Mungkin yang teh yang maksud itu misalkan apakah masih ada gelombang elektromagnetiknya gitu ya. rohna merenangnya. Hah? Nah, karena roh Kayak ayam kan dipotong mati tapi masih dimakan ku orang gitu sama kita ada energinya. kumaha ya teh maksudnya teh. Sarda Ayam bingung. kan dipotong dimatiin dulu kan Ya, dimatikan. dimatikan kalau itu masih ada energinya atau enggak? Partikel terkecil dari tubuh ayam adalah energi. Cuman secara metabolisme dia sudah tidak punya metabolisme. Jadi tubuhnya sudah tidak bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Sudah tidak punya tenaga dalam juga. Tapi bahwa tubuh ayam itu adalah energi. Gitu loh. Jadi kalau kita makan, ya kita memakan energi dalam bentuk tubuh ayam. Berarti ada orang yang mau itunya kita mati. Energinya masih ada dimakan ku rayap kuno itu gitu. Kalau energinya mah tidak dimakan. Nya tubuhnya gitu kan. Ya, nanti kan si energi itu berubah lagi jadi apa mempengaruhi tubuh cacing misalkan gitu ya. Atau termanfaatkan oleh tubuh cacing dan seterusnya. Atau yang kalornya terlepas jadi apa lagi gitu. Terus alur energinya kemana? Si rohna. Kalau energi roh sama itu beda. Roh sama itu teh naon? Sama energi beda nggak? Roh sama energi. Ya dua-duanya energi tapi beda bentuk lah. Beda bentuk, beda fungsi, beda kegunaan mungkin begitu. Beda settingan. Salah sih. Kudu latihan. Biar kada pintar otak. Passwordnya. Nanti mah kalau bikin podcast ada passwordnya kalau mau nanya lah. Aduh. Tugas Kang Ge loba edit emang. Itu kudu diedit. Hari baturnya mun podcast siga. Itu batur mah serius obrolannya penting. Urang mah naon. Mikrofon meureunanya batur. Mungkin. Kita mah ngobrolin yang nggak penting aja kan sudah banyak yang ngobrolin yang penting. Serius teuing jadi ngaheng cenah. Ngelag. Sudah ada bagiannya yang ngurus yang penting-penting. Nah kita ngurus yang nggak penting. Gitu aja. Jadi jangan ambil bagian orang lah. Batu makan penting bisa nyerot energi. Dia kurang mah terpenting. Sepentingnya naon? Angger we itu dilatih mah bodoh. Ya, tapi ya itulah udah kita mending rubah cara berpikir kita nggak nerima tapi ngasih gitu. Bukan gitu. Sakit tuh. Energi Gede tuh. Bangsa noong dah. Jangan tuh naon deh atuh. Aduh. Ladanya makan aja ya. Sama mah. Nya. Beri jus cengek. Asal merek dua. Besok buru naon ieu teh? Aduh, ngomong cengek atuh. Cengek itu energi panas. Gila. Kan? Eureun ngagayem, eureun mikir gitu nya. Ngagayem deui. Dan sumber energi tenteng itu. Kan balik ieu, saya lamun ke galau atau ieu pasti makan. Lamun geus makan fresh deui gitu. Otak awak teh gedean kan dibere masalah teh lain berarti kan gedean. Kieu Geus sok buru mikir nanya kumaha itu. Kan obrolannya harus yang enggak penting. Begitu. Aduh aingnya ngelayanan itu penting berarti orang ya. Gila enggak hep-hep wae tetap di presan abi. Pikir saya teh. Si Bahro. Ini Ijal ya. Ijal aya bah. Join. Onte join nuhun hungkul. Balik si Rijal mah. Sok atuh.
nuhun teh. Sok, buru. Nomornya Ulang. Ya, karena bingung ya, saking banyaknya. saking lo ngerti jadi Eta. Gimana kalau misalnya sekarang pembicaraan sebagai dasar disudahi dan kita tunggu pertanyaan dari orang umum. Maksudnya? Nanti ini podcast diiniin. Oh, ya sok terserah. jadi mereka nyerah mau nanya ke dulu. Nyerah gitu teh. Ongkol nantang rek nanya. Mana sok nanya non deui? Pertanyaan. Yang maksud saya teh nanti kan Lain, iya maksud saya ongkol nantang saya. Mana sok pertanyaan kadikeun. Buru. Sok, Nek. Kabeh mah teuing teu nyaona naon. Buru ya. Tuh nya. Guruna urang nya nu ditanya kela gitu mikir. Kabeh oge nanya wae lieur kok mun kek ditanya jawab. Da urang mah teu mikir ngajawabna oge sakecapna we. Teu nyaho gitu nya. Heeh, teu nyaho gitu. Sok atuh teh nih. Sok teh. Katanya loba dahar eta. Coba tadi abi geus energi mau asup tah. Geus tatanya ka tadi. Tinu portal nepikeun kanu Cacing. Saya geus nanya tadi. Tinu si Kige. Besok buru atuh ya Allah. Ya apa salah-salah. Besok buru. Pertanyaan saya udah kejawab tadi. Apa ya? Buru atuh lah. Arti kata memanage energi teh apa sih kan? Arti kata memanage energi. Energi siapa? Energi mana? Gini, kalau memanage ya, memanage artinya kan kita melakukan sesuatu yang membuat si energi itu tetap berada pada fungsinya dengan baik kan gitu ya. Nah, permasalahannya tergantung energi apa yang akan kita manage. Nanti cara memanagenya akan berbeda. Misal, energi tenaga dalam, memanagenya gimana ya? Dilatih terus. Setelah besar, kita latih juga menyalurkan. Mengumpulkan dulu kan, mengkonsentrasikan. Setelah itu disalurkan. Setelah itu dikendalikan, kan gitu katanya dulu Kang Diki bilang. Nah, itu cara kita mengelola energi tenaga dalam. Tapi kalau misalkan energi listrik, bagaimana cara mengelolanya? Ya mungkin setelah dihasilkan disimpan di aki-aki misalkan ya, bukan di aki-aki, di baterai-baterai gitu. Ya kan, untuk dipakai selanjutnya misalkan. Nah, tergantung makanya. Tapi yang jelas yang namanya memanage energi adalah melakukan sebuah kegiatan yang bisa tetap membuat energi itu berfungsi sebagaimana mestinya. Disimpan dulu. Ya tergantung juga energinya apa. Bisa langsung dibagi-bagi. Jadi sangat tergantung. Tergantung kebutuhan. Karena saya dengar kalau Sejero naon sih yang nyaho aing. kayak ditanya kalau terlalu makron. Ya katanya kan kalau Sang Maha menjadikan itu tugasnya yaitu ya memanage energi. Itu. Ya. Nah, semesta ini energi bukan? Ya energi. Dimanage-nya dengan cara apa? Nah, Sistemnya. Dengan cara sistemnya, sunatullahnya. Gitu kan? Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Itu kan memanage energi itu. Karena semua adalah energi. Gitu maksudnya. Lain Allah pak pik pak. Itu yuk dorpalna kalau wihting diserap. Nu ieu dicaskeun ka belah ditu, tidak begitu. Tapi ya sistem sunatullah inilah yang mengatur tata kelola alam semesta ini, di mana alam semesta basically-nya adalah energi. Gitu. Jadi contoh paling real ya ada yang mati, ada yang lahir, gitu kan ya. Ada
musim hujan, ada musim kemarau, nah seterusnya gitu. Nah itu adalah tata kelola energi supaya si kehidupan itu berjalan. Nah, kalau misalkan dimensi itu kan ada energi juga. Ya iyalah. Berarti kalau Sang Maha menjadikan ngatur ke dimensi itu sunatullah. Kumaha ya teh orang jadi bingung. Karena ada kumaha sih. Nah masing-masing punya sistem, masing-masing. Masing-masing ada sistemnya. Masing-masing ada sistemnya. Misal kia ayam dipacak jago. Jadi naon? Keluar endog. Ya kan? Untuk jadi anak ayam heula keluar endog. Dierami baru jadi anak ayam. Tapi teneng. Kan? Langsung dipacet Kayak ngobrol jeung janda-janda mah kieu maklum mah. Kan langsung jadi bayi ya. Kok beda sih metabolisme? Beda sih tata kelolanya. Ya karena setiap bab itu ada hukumnya masing-masing gitu loh. Dan berjalan di atas hukum masing-masing. Itu keseimbangan mereka begitu. Nggak usah jadi teneng hayang ngendog. Terus nah kita bisa jadi cocokan bangsa nu itu jeung nu ieu. Ya karena kebodohan dan kelemahan kita aja. Oh iya benar. Karena kalau yang sudah berenergi lahir energinya udah 10 atau itu mereka nggak kena si etanya. Nggak jadi cocokan si eta gitu. Ya mungkin lah saya belum 10 jadi can nyahonya. Tapi teorinya mah cenah begitu. Jangankan yang sudah 10 ke atas lah. Orang yang kesadarannya udah bagus itu kayaknya juga sudah susah lah untuk disabotase gitu. Karena kan dia terus menyadari apa yang terjadi di dirinya. Begitu. Makanya harus khusyuk. Apakah yang berkesadaran bisa memilih jalan yang ngaranna teh mencek dino bangsa penilaian orang mah jadi jahat gitu. Bisa nggak? Kesadarannya apa dulu? Yang sudah bersaksi gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya sih ya kalau ngomong mungkin sih mungkin aja ya. Tapi kayaknya sih kecil kemungkinan. Karena yang saya tahu loh ya, sejauh yang saya tahu kecenderungannya itu justru akan sesuai dengan kesemestaan ya. Yang kita anggap baik-baik gitu. Yang kita anggap baik-baik. Tapi kalau ada yang memilih jalan itu lebih menantang ya itu mah terserah aja sih itu. Dan semua juga keseimbangannya. Cuman tinggal milih mau di sudut mana gitu aja. Mau di sudut biru atau sudut merah. Mau di sudut Gus Samsudin atau di pesulap merah. Gitu doang. Atau kedua-duanya. Sok. Kanila. Bingung. Nanya. Atuh. Iya, sare. Bung masih on nih otaknya nih. Dah. Cicing, soyan. Kan saya kalau latihan kan muter energi terus muter hapan gitu ya. Terus muter ya itu tuh rasaan apa ya? Oyag-oyagan emang begitu atau? Ya memang biasanya begitu. Ada efek oyag-oyagan. Tapi kalau kita bisa mengontrolnya mah nggak oke-nya. Ya enggak juga. Ya kecuali kepengen terlihat oyag-oyagan. Yang katanya ya ini ya, saya mau ngomong tapi bukan nyinyir ya. Apakah menyatu dengan alam itu harus oyag-oyagan, joget-jogetan, muter-muter? Ya itu persepsi ya, silakan aja. Tapi menurut saya sih nggak harus begitu. Gitu. Ayo. Tergantung bagaimana tubuh menangkap energi itu sendiri kali ya. Ya banyak tergantungnya lah. Salah satu ya doktrinnya. Apalagi misalkan pas berasa gitu kan
ikuti saja atau kumaha sih? Terserah. Bagusnya? Nggak ada bagusnya, ya tergantung di situ. Kalau mau di tengah pasar diikuti kayak gitu, kira-kira gimana? Kan gitu ya. Jadi menurut saya sih kita tujuannya mau apa? Mau apa sih yang mau diikuti dari semestanya? Enggak, bukan itu pertanyaan aku teh. Pas latihan yang hapannya diputar, Iya. terus elektromagnetik aura kita yang di luar itu Diputar. Nah, saya ngerasa gitu. Ya itu wajar. Cuman diikuti apa enggaknya juga nggak ada kepentingannya gitu. Apa kepentingannya diikuti biar apa? Diikuti empeng gitu gitu nanaon. Bisi hayang nggak tinggali kerennya pek ikuti rek jungkir balik ya gitu. Tapi nggak ada kepentingannya dengan energi itu sendiri. Gitu karena kan kita disuruh memutarkan. Kenapa sih harus diputarkan? Ya intinya biar energi itu mudah dipergunakan lah. Biar sering dipergerakan gitu. Jadi mau dibentuk apapun bisa. Jadi akselerasinya lebih cepat. Lebih mengenal gitu. Iya. Oke. Wah, ini tanya di tete aja. Ayo. Kalau kan aura itu warna-warni ya kan? Iya. Itu kan efek dari metabolisme, hasil dari metabolisme tubuh. Nah itu teh menunjukkan besar kecil energi yang dihasilkan tubuh apa hanya reaksinya saja? Reaksi maksudnya gimana? Misalnya gini, kondisi psikis, misalnya hanya menunjukkan indikasi kondisi psikis aja. Gini sebenarnya apakah sesuatu itu berwarna? Saya tidak setuju sesuatu itu berwarna. Warna itu kan hanya panjang gelombang yang kemudian ditangkap oleh otak kita menjadi warna. Gitu.